Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, teman-teman penggemar Vespa di seluruh Indonesia tentunya, dan di mancanegara yang pastinya Vespa World. Ini adalah Vespa bapak saya. Wah, ini Vespa Sprint tahun 77. Jadi tema pagi ini saya hanya ingin memberi cerita kepada teman-teman semuanya bahwa sensasi naik Vespa itu emang enak sekali, tapi buat saya ya, belum tentu buat teman-teman semuanya yang nggak senang Vespa, mungkin karena mogok, berat, ataupun boros. Ya, ada beraneka ragam lah ceritanya. Vespa ini Vespa Sprint tahun 77, dan bapak saya pada saat itu beli di tahun 97. Kurang lebih katanya itu waktu itu harganya 1,5 juta. Ini Vespa bekasnya dari Pak Lurah, Pak almarhum, masih hidup nih, Pak Haji Marfai di Klaten. Dan warnanya ini warna silver. Pada saat zaman film-film lupus itu, motor ini sempat saya mau gebyur, mau cat kerok total itu warna kuning, karena ada saat itu film lupus tuh lagi ngetren di Indosiar ya waktu itu ya. Nah, alhamdulillahnya tidak jadi saya cat. Akhirnya sampai sekarang motor ini yang biasanya dipakai ke sawah sama bapak saya nih, kemarin tuh disuruh ambil ke Jogja. Biasanya di sawah Klaten itu motor ini dipakai untuk ke sawah. Nah, untuk ngangkut kayak apa, penyedot air itu. Semenjak bapak pensiun kan, sekarang alhamdulillah jadi sibuk di sawah buat kegiatan. Nah, motor ini, Vespa ini untuk mengangkut apa itu namanya, penyedot air itu, diesel nek bahasa Jawa nih. Nah, di perjalanan bapak saya itu merasa terganggu dengan naik Vespa ini, karena selalu dibuntutin sama mungkin kolektor atau pedagang Vespa yang nyari Vespa itu di kampung-kampung. Nah, akhirnya kemarin tuh udah, Vespanya dibawa ke Jogja aja, kamu rawat, karena di sini banyak yang seneng, tapi bapak harus diganti dengan motor yang baru atau ya terserah, yang penting buat ngangkut diesel itu bisa. Nah, akhirnya kemarin bapak saya ganti mobil, bukan motor lagi. Oke, ini adalah Vespa ini cukup menarik ya, karena pada saat ada acara di apa itu namanya, di Jogja itu sama Mas Yudi Klasik itu, apa ya namanya itu, Indonesian Festival Skuter. Nah, itu pernah motor ini disamperin sama penggemar Vespa itu dan ditawar 25 juta. Wah, menarik sebenarnya. Cuman nggak mungkin saya jual demi uang 25 juta. Yang bikin menarik kolektor itu katanya ini, belentong-belentongnya ini. Jadi belentong-belentongnya ini tuh katanya apa ya, warna ori dengan ini meni poksi lama itu tuh katanya apa ya namanya, kombinasinya itu cakep gitu, dapat orinya, bukan buatan. Nah, kadang-kadang kan Vespa, anak-anak Vespa zaman sekarang tuh meninya ini dibuat-buat, jadinya nggak ori. Nah, ini tuh katanya kombinasi perpaduannya itu udah enak banget dilihat kayak gitu, makanya dia berani bayar 25 juta. Akhirnya saya pun browsing harga Vespa. Ternyata memang Vespa Sprint itu banyak diminati oleh para penggemar Vespa, termasuk bapak saya, karena Vespa Sprint itu perawatannya mudah dan larinya tuh kenceng, karena ini 150 cc. Awalnya saya pernah punya PTS. Nah, PTS itu permasalahannya dia sering banjir ininya, apa namanya, karburatornya. Akhirnya sering macet-macetan. Akhirnya Vespa PTS-nya saya jual, dan satu-satunya Vespa dua, saya masih ada dua Vespa. Yang satu itu yang
super yang sudah saya review di video saya sebelumnya, itu punya Ebule. Nah itu juga enak tumpahannya, cuman udah digebyur sama putranya waktu itu, di sepupu saya. Nah yang istimewa dari motor ini juga adalah sepedonya ini masih original dan masih berfungsi. Kemarin saya fungsikan, awalnya nggak berfungsi. Terus handle-nya ini juga masih original, handle kanan kiri. Lampunya ini lampu SIEM original juga, emblemnya ini juga original. Terus plepetnya di sini juga plepet original. Ini ada tulisan Piaggio-nya, lambang Piaggio itu, cuman ini lepas, tapi ada di rumah. Dan ini yang unik adalah ini Vespa masih ada plat nomor lama ini. Dan termasuk bautnya ini adalah baut untuk Vespa lama katanya, masih orisinilnya kayak gitu. Terus lanjut ke bawah lagi. Nah untuk kuku macana ini juga orisinil, cuman karena sering dipakai ke sawah jadi ada beberapa yang hilang. Ini masih utuh 1, 2, 3, cuman di sini cuma 1, 2, yang tengah ini hilang. Oke, karburator masih orisinal, mesin masih orisinal semuanya. Bahkan di sini lambah-lambah cipratan oli Vespa itu mesinnya kayak gini. Jadi saya capek bener ini perpak kayak gitu. Mungkin teman-teman Vespa ada yang tahu ini harus diapain Vespa di mesinnya kalau sering rembes seperti ini. Oke, kita lihat lantainya. Lantainya belum sama sekali, belum pernah dilas. Wah ini kotor banget, tadi udah tak bersihin, cuman atasnya tok. Saya juga jarang pakai soalnya. Nih sampai ada kemonggo kayak gini. Ini sampai ini harusnya dicuci, tapi karena di garasi terus baru ini saya keluarin. Oke, velgnya juga masih orisinil. Baut-baut di sini juga masih orisinil di slip bor. Terus di sini ada jalunya, ini jalu Vespa ini juga masih orisinil. Terus ini harusnya tulisan lambang dealernya, tapi kan udah ngelitok ya stikernya, udah terkelupas. Nah kemarin saya tambahin ornamen ini, ada temen itu kok punya wheel dopnya tuh asik, ada tulisannya, ada logonya Vespa. Ya sudah saya pakaikan di Vespa Sprint. Oke, kita ke sebelah kiri. Nah ini dudukan bannya ini juga orisinil. Awalnya nggak ada, tapi sama bapak saya karena dibawa ke Jogja dipasang. Terus nah yang sering hilang itu kata orang-orang Vespa, ini penutup stangnya ini. Nah penutup stangnya ini masih ada, kanan kiri masih komplit, masih lengkap. Oke, kita turun ke bawah. Untuk spare part ini masih orisinal semuanya. Masuk baut sini juga masih orisinal. Terus lantainya dari sebelah kiri juga belum ada yang kropos. Padahal motor ini sering dipakai ke sawah, tapi sama sekali nggak pernah kropos. Kayak gini. Nah, di belakang juga tak tambahin wheel top. Terus di bagian bagasi, di bagian dalam bagasi seperti ini kondisinya. Wah ini saya kasih ini oli samping Castrol yang viral. Ini harganya satu botol seperti ini nih 100.000 kalau nggak salah. Nah, untuk kondisi bagasinya seperti ini, nggak ada yang keropos sama sekali, hanya karatan neyeng. Ini kunci-kunci busi kalau takutnya kalau macet. Oke, terus kita ke belakang. Joknya ini jok orisinil, saya nggak mau ganti karena biar orisinalnya itu biar seperti ini, biar apa adanya. Cuman rencananya ini mau saya pasang jok yang nyambung, jadi biar buat boncengan sama istri itu tangan istriku tuh bisa mepet sama badan kayak gitu. Oke, kita turun ke belakang.
Ini ada logo 150 Sprint V, ini orisinilnya juga. Dan ini nggak tahu lem-leman apa klem-kleman, saya kurang paham. Untuk lampu belakangnya ini bautnya katanya ori ini. Baut kanan kirinya ini ori, cuman nggak tahu nih apa namanya, stop lampnya ini ori apa nggak tahu, karena nggak ada lambangnya sama sekali. Nah, terus ini baut-baut di sini ini masih orisinal juga. Ini main, ini plus, ini main. Wah, pasti teman-teman Vespa lover pasti paham mengenai ini. Cuman kalau untuk saya kurang paham. Ini main. Wah, pokoknya perniknya luar biasa kalau di dunia Vespa itu. Oke. Nah, untuk di bagian apa namanya, pengisian BBM bensin, ini masih ada saringannya. Saringan bensinnya masih ada. Terus apalagi ya? Oh, kita buka mesin nih. Cara buka mesinnya itu kita tarik kayak gini dan kita angkat seperti ini. Kita juga belum pernah buka mesinnya ini. Wah, kondisi mesinnya itu seperti ini. Nah, teman-teman Vespa pasti mana yang ori mana yang enggak pasti tahu. Nek saya kurang paham. Yang jelas ini tutup apa ini namanya, businya itu masih seperti ini. Ini kok saya di motor-motor Jepang kok nggak seperti ini ya, karet biasanya itu. Nah, terus apalagi ya, saya nggak paham sih. Yang jelas ini permasalahan di Vespa itu kok mesti sering di sini nih rembes gitu. Mungkin teman-teman Vespa bisa ngasih masukan atau saran di kolom komentar seperti itu. Oke, kita coba nyalain mesinnya. Kita genjot. Bismillah. Mati ya. Kita genjot lagi. Ini tuh apa namanya, suaranya tuh masih langsam. Langsam kayak gitu. Ya wis, teman-teman Vespa, teman-teman otomotif Yogyakarta, sekian ulasan gua berpengalaman berbagi cerita tentang Vespa. Oh iya, ada yang kurang nih kayaknya. Ini yang istimewa lagi tuh ini. Vespa ini masih ada ini nih, kunci porok, kunci stang. Ini masih orisinil dan ini tuh mereknya made in Jerman. Ini mereknya made in Jerman, mereknya itu Neiman. Wah, kayak merek celana dalam nih, kayak merek C4 Neiman. Nih, kuncinya masih orisinil. Mungkin itu dulu ya, barangkali ada yang kurang nanti teman-teman tambahin atau kasih masukan ke saya, apa review Vespa apa yang harus saya review lagi. Karena setahu saya yang saya senang itu cuma Vespa Sprint, Vespa Super sama Vespa PTS. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.